Udara berhasil memulangkan warga negara Indonesia dari Afghanistan beberapa hari lalu. Proses pemulangan ini memiliki tantangan khusus mengingat kondisi di Afghanistan masih belum kondusif. Bagaimana akhirnya pemerintah Indonesia, khususnya TNI Angkatan Udara, berhasil memulangkan WNI? Kami akan berdialog bersama dengan Kadispen TNI Angkatan Udara, Marsma TNI Indan Gilang Buldansyah, dan pilot TNI Angkatan Udara, Mayor Penerbang Mulyo Hadi. Langsung saja kami sapa dua narasumber kami malam hari ini. Selamat petang Pak Kadispen, Pak Indan, dan juga selamat petang Pak Mulyo Hadi. Ya, selamat petang Mbak Erdiana dan selamat petang para pemirsa TVRI. Ya, terima kasih sebelumnya atas waktunya dan kami juga ucapkan selamat atas keberhasilan TNI Angkatan Udara yang telah berhasil mengevakuasi dan memulangkan WNI dengan selamat ke Indonesia. Ya. Saya ke Pak Kadispen terlebih dahulu, Pak Indan. Mungkin bisa digambarkan ataupun dijelaskan bagaimana kronologinya ketika itu sehingga akhirnya TNI Angkatan Udara mendapatkan perintah untuk menjemput warga negara Indonesia di Afghanistan. Ya, pertama kita mengucap syukur alhamdulillah ya bahwa kegiatan operasi evakuasi WNI dari Kabul, Afghanistan bisa berjalan dengan aman, lancar dan selamat sampai tiba di tanah air. Perlu kami sampaikan bahwa misi ini adalah awalnya permintaan dari pemerintah Republik Indonesia, hal ini Kementerian Luar Negeri ya, untuk membentuk satuan tugas evakuasi yang satuan tugas ini terdiri dari berbagai kementerian lembaga, kemudian juga ada unsur di Mabes TNI dan Angkatan Udara menjadi salah satu unsur yang ada di dalam satgas tersebut ya. Sesuai instruksi Panglima TNI, Kepala Staf Angkatan Udara menyiapkan unsur-unsur yang ada di bawah TNI Angkatan Udara. Yang pertama adalah alutsista, dalam hal ini pesawat Boeing 737 seri 400 dari Sekarang 2017 beserta krunya ya. Kemudian yang kedua adalah tim pengamanan yang terdiri dari 6 personil Bravo, Satuan Bravo Paskas AU. Kemudian berikutnya adalah 2 orang tenaga medis ya, dokter dan perawat. Personil dari TNI Angkatan Udara ini bergabung dengan Satgas yang sudah dibentuk dan mulai proses perencanaan sampai dengan pelaksanaan ini sinergi Satgas ini bisa berjalan dengan lancar dan bisa melaksanakan misi dengan baik ya. Memang misi ini direncanakan cukup singkat ya karena memang eskalasi begitu cepat sehingga semenjak perintah ini diturunkan kami menyiapkan pesawat dan kru juga untuk bisa berangkat pada tanggal 18 pagi ya. Jadi perlu diketahui bahwa setiap kita akan melaksanakan misi maka kita akan mengasesmen dulu ya apa misi yang akan dijalankan. Ya. Kita mempelajari pertama adalah jarak yang dari titik berangkat sampai titik penjemputan itu berapa jauh ya. Kemudian juga kita melihat kondisi tempat yang akan kita jemput itu situasi bandaranya seperti apa. Ya. Perlu diketahui bahwa jarak antara Jakarta sampai dengan Kabul itu jaraknya kurang lebih 4.000 nautical mile lebih ya. Kemudian kita juga tahu berapa personel yang bisa dievakuasi, yang harus dievakuasi dari Kabul, kemudian juga kondisi situasi tempat penjemputan dalam hal ini Bandara Hamid Karzai di Kabul ya. Baik. Ya, melihat. Baik ya. Pak, dengan melihat berbagai hal yang tadi disebutkan, apakah ketika itu kemudian ada tenggat waktu atau deadline yang ditetapkan, terlebih khususnya dalam hal ini menyikapi kondisi di Afghanistan yang juga memang masih belum kondusif, terutama pada waktu penjemputan itu? Ya, terkait tenggat waktu, karena ini misi evakuasi, tentu secepat mungkin kita bisa melaksanakan misi penjemputan tersebut ya. Artinya secepat mungkin tiba di tanah air dan secepat mungkin juga kita berangkat mempersiapkan misi. Misi ini mulai dari instruksi sampai keberangkatan tidak lebih dari 2 hari mempersiapkan ya. Jadi kita tanggal 17 briefing, tanggal 18 pagi sudah berangkat ya. Baik. Artinya memang misi ini didesain
secermat mungkin tapi dalam waktu yang singkat. Ya, artinya berkejar-kejaran dengan waktu ya Pak ya, karena memang ini adalah misi keselamatan. Baik, sebelum kita bicara lebih jauh soal bagaimana perencanaan plan A dan plan B-nya ketika itu, saya beralih ke penerbangnya, ke Mayor Penerbang Mulyo Hadi yang saat itu sebagai pilot yang memulangkan para WNI kita ke tanah air. Pak Mulyo Hadi sebagai pilot, apakah sebelumnya pernah mengalami ketika Anda akan landing maupun mendarat maupun take off di bandara dan suasananya ketika itu sedang rusuh hingga di runway-nya? Karena yang digambarkan di sejumlah media di Indonesia adalah suasana di bandara Kabul itu begitu chaos, rusuh karena banyaknya orang yang ingin minta dievakuasi. Baik Mbak, kondisi seperti yang ada di berita-berita sebelumnya, kami jadinya belum pernah mengalaminya atau belum pernah menemui kondisi seperti itu. Namun kami dari seluruh kru sudah melatihkan apabila kondisi itu terjadi. Di Halim kami juga sudah melatihkan prosedur pembatalan pendaratan juga sudah kami latihkan. Demikian. Selain menafikan begitu ya, apa persiapan yang kemudian dilakukan? Karena kita juga membaca beritanya ada yang bahkan warga negara Afghanistan yang ingin keluar dari negaranya sampai bergelantungan di pesawat Amerika ketika itu, kemudian juga lalu jatuh dari pesawat, ada yang bergelantungan di roda pesawat. Apa yang ada di benak seorang pilot gitu ya? Ya, apa persiapan yang dilakukan untuk menghadapi itu? Untuk menghadapi hal itu, kami semua sudah merancang skenario apabila terjadi hal tersebut, sehingga kami dari sebelum persiapan untuk menuju ke Bandara Kabul, kami sudah memprediksi apabila terjadi kondisi seperti itu, kami akan melaksanakan pembatalan pendaratan. Baik, saya kembali ke Pak Marsma TNI Indan Gilang Buldiansyah. Pak Kadispen, ada ini kan adalah misi keselamatan gitu ya, dikejar waktu dan sebagainya. Tentu ada plan A dan plan B yang disiapkan oleh TNI Angkatan Udara dengan kondisi yang tidak kondusif di Afghanistan ketika itu. Apa saja rencana plan A dan plan B yang disiapkan, khususnya terkait dengan upaya teknis pemulangan WNI dari Afghanistan ketika itu, Pak? Ya. Jadi pada saat perencanaan misi, semua persiapan dilaksanakan secara paralel ya. Jadi pada saat kita berangkat itu tanggal 18 pagi, kita belum mendapatkan clearance untuk melintas ruang udara dan juga mendarat di Kabul ya. Nah tapi karena ini berjalan waktu, kita sudah berangkatkan sampai dengan titik di Islamabad di Pakistan yang berjarak 40 menit penerbangan dari Kabul ya. Nah, kita menunggu di Islamabad itu memastikan kita pertama dapat izin ya untuk mendarat dan juga melintas ruang udara. Yang kedua adalah kita memastikan kondisi memungkinkan untuk melaksanakan misi. Memang ini kita sebut dengan yang berisiko tinggi lah ya, berisiko tinggi. Namun demikian kita sudah kalkulasi bahwa semua risiko bisa kita hitung dan bisa kita antisipasi. Termasuk kita penerbang juga disiapkan, sudah di briefing bagaimana menghadapi situasi-situasi yang tidak memungkinkan pengoperasian pesawat. Tentu pertimbangannya adalah pertama keselamatan baik tim Satgas yang ada di pesawat, kemudian keselamatan alutsista dan juga keselamatan dari WNI yang akan kita evakuasi. Nah, melihat situasi saat menjelang misi itu dieksekusi, tentu kita sudah menghitung, berkoordinasi sedemikian rupa, dan saya juga apresiasi setinggi-tingginya ya dengan Satgas, dalam hal ini Kementerian Luar Negeri, Mabes TNI, yang sudah sedemikian rupa koordinasi dengan otoritas terkait, sehingga kegiatan ini bisa berjalan dengan aman lancar ya, mulai dari proses pendaratan, kemudian boarding WNI, kemudian kembali, semuanya bisa berjalan lancar. Tentu saja ini adalah atas koordinasi dan sinergi dari kementerian lembaga dan juga Satgas yang tergabung di dalam. Baik, saya kembali ke Pak Mulyo Hadi. Ini misi kemanusiaan, upaya penyelamatan ini tentu dilakukan dengan segala perhitungan dan juga yang matang begitu ya. Apakah kemudian
ketika pesawat harus transit di Islamabad pada saat itu, Anda juga memantau begitu ya situasi di sekitar Bandara Hamid Karzai sendiri. Ya, jadi ini kita hitungannya detik ke detik, menit ke menit, kita terus update situasi ya. Jadi kita tahu bahwa personil KBRI di Kabul masih ada ya, kita terus update dan tentu saja kita berkoordinasi dengan otoritas tempat. Ya. Jadi ada situasi yang cukup berbeda dibanding situasi yang lain ya. Jadi bandara dan ruang udara itu otoritasnya di bawah negara-negara NATO ya. Jadi kita berkoordinasi ke negara-negara tersebut, kita memastikan kita mendapat izin lintas dan izin mendarat. Ya, kemudian juga pada sesampainya di darat, kita pun dibantu oleh tentara-tentara yang mengamankan bandara tersebut ya. Jadi itulah yang membantu proses evakuasi ini. Ya, itu semua berhasil atas kerjasama semua pihak begitu ya Pak ya. Izin saya ke Pak Mulyo Hadi ya Pak Kadispen. Jadi ketika itu pesawat tidak serta-merta harus bisa terbang langsung mendarat Indonesia, tapi harus transit terlebih dahulu di Islamabad. Pak Mulyo Hadi, apakah waktu itu Anda juga memantau situasi di sekitar Bandara Hamid Karzai? Seperti apakah ketika itu? Betul, Mbak. Sama seperti yang disampaikan oleh Kadispen, seluruh tim evakuasi berkoordinasi dengan KBRI Afghanistan yang selalu memberikan informasi terkini terkait situasi Bandara Hamid Karzai. Ya. Selain itu kami juga berkoordinasi untuk mendapatkan flight clearance serta slot time landing di Kabul yang saat ini dioperasikan sementara oleh NATO. Demikian. Ya. Ketika itu juga diinformasikan ataupun digambarkan bahwa suasana di Bandara Hamid Karzai juga rusuh begitu ya. Bisa digambarkan Pak Mulyo Hadi bagaimana kondisinya saat itu, termasuk juga di runway-nya misalnya? Sebelumnya kami merencanakan memang berangkat dari Islamabad menuju ke Hamid Karzai itu pagi hari agar tidak mengundang perhatian. Sehingga saat itu kami tidak mengalami situasi kondisi yang seperti sebelumnya terjadi. Saat itu kami setelah mendarat, kami parkir di military site, area yang aman dan dijaga oleh tentara NATO. Situasi sudah aman terkendali. Saat itu hanya menyisakan bekas botol-botol plastik maupun sampah-sampah di sekitaran tempat parkir. Yang mungkin bekas warga Afghanistan yang masuk ke tempat pergerakan pesawat. Ya, kendati Anda tidak menghadapi situasi rusuh seperti yang digambarkan di media, namun ada masa menunggu di Bandara Hamid Karzai yang semula 30 menit kemudian diperpanjang menjadi sekitar 2 jam. Pak Mulyo Hadi, apa sebetulnya yang terjadi di sana? Waktu itu kami berada di kokpit pesawat, Mbak, jadi kami fokus. Kami menunggu dari tim Satgas yang sedang berkoordinasi. Setelah kondisi kami rasa aman, tim evakuasi lainnya segera melakukan tugas masing-masing. Ada tim dari Sat Bravo, Paskas yang melakukan pengamanan, kemudian tim dari Kemlu yang berusaha menghubungi dan mencari tahu keberadaan WNI yang akan dievakuasi. Saat itu memang terjadi keterlambatan. Sementara kami kru pesawat dan beberapa tim Satgas evakuasi menurunkan barang-barang karena saat itu kami juga membawa logistik yang kami turunkan di Hamid Karzai International Airport. Dan pada saat kami unloading barang juga dibantu oleh NATO. Demikian. Baik, saya kembali ke Pak Kadispen. Tadi ada beberapa hal yang disebutkan sebelumnya selain kondisi di Afghanistan yang memang belum stabil, ada juga sejumlah hal yang menjadi pertimbangan tersendiri dalam misi keselamatan ini. Selain kondisi di Afghanistan yang memang belum stabil, apalagi tantangan utama yang dihadapi dalam upaya penyelamatan WNI dari Afghanistan di Indonesia ini, Pak? Ya. Dari aspek operasional sebetulnya masuk dalam perencanaan dan perhitungan kita. Namun kru ini sudah dibekali dengan pelatihan apabila menghadapi situasi-situasi yang tidak sesuai ya. Dan ini ternyata dialami gitu ya. Jadi menurut informasi dari laporan dari penerbang yang melaksanakan misi, ada hal-hal yang memang tidak
di luar perencanaan. Yang Apa pertama, itu Pak misalnya? barangkali nanti mungkin Mayor Mulyo akan menceritakan lebih detail, tapi situasi yang pertama adalah pada saat masuk ruang udara Afghanistan, komunikasi yang biasanya harus terjalin dan juga ada diarahkan oleh air traffic controller ini tidak terjadi ya. Kemudian yang kedua, pesawat ini direncanakan untuk bisa melaksanakan pendaratan secara instrument approach ya, artinya menggunakan alat bantu navigasi yang tersedia di bandara. Namun ternyata ini juga tidak bisa dilaksanakan karena ternyata alat bantu navigasi yang harusnya berfungsi dengan baik ini tidak berfungsi dengan baik. Kemudian persoalan berikutnya adalah pesawat ini masuk di pagi hari, artinya visibility di dini hari ya, visibility belum terlihat dan lampu landasan ternyata juga tidak beroperasi dengan normal, gelap ya. Namun demikian para penerbang ini bisa melaksanakan misi ini dengan tetap aman ya, walaupun dengan situasi seperti itu. Dan tentu ini sebelumnya sudah dilatihkan, artinya profesionalisme dari penerbang-penerbang yang melaksanakan misi ini bisa kita andalkan lah. Demikian Mbak Diana. Baik, mungkin Pak Mulyo Hadi juga bisa menambahkan tadi ada kondisi-kondisi atau situasi yang kemudian tidak sesuai dengan yang direncanakan. Apa itu? Lalu kemudian apa SOP tim penjemput ketika pesawat tidak kunjung take off sementara kondisi di lapangan juga masih tidak menentu. Pak Mulyo Hadi. Baik, Satgas tim evakuasi terdiri dari beberapa personil dari satuan-satuan khusus, di antaranya kami sendiri, kru pesawat Skadron Udara 11, kemudian ada pengamanan dari Sat Bravo, Paskas, kemudian tim Kemlu, Badan Intelijen Negara, juga ada Bais TNI, dan ada pula tim kesehatan. Saat parkir dan menunggu WNI, semua tim bersinergi dan melaksanakan tugasnya masing-masing dengan sangat baik, sehingga evakuasi dapat dilaksanakan dengan aman dan seluruh WNI berhasil kami evakuasi ke Indonesia. Dan itu semua keputusan kami ada di tangan Komandan Satgas. Jadi kami semua keputusan kami menunggu dari arahan Komandan Satgas. Demikian. Ya, jadi tentu kondisinya dan situasinya cukup sulit ya di tengah ketidakpastian, tapi keputusan yang harus diambil juga harus dilakukan dengan cepat dan perlu kehati-hatian. Saya terakhir ke Pak Indan kembali Pak, yang juga cukup menarik perhatian adalah banyaknya pasukan bersenjata Pak di dalam pesawat. Mungkin bisa dijelaskan siapa saja mereka dan hal apa saja harus diantisipasi oleh pasukan tersebut. Iya, jadi seperti disampaikan di awal bahwa pelaksanaan evakuasi ini dilaksanakan oleh Satgas Evakuasi yang terdiri dari beberapa personil dari berbagai kementerian lembaga ya, dari Kementerian Luar Negeri tadi disampaikan, dari Mabes TNI, dari intelijen, kemudian juga pasukan pengaman dari 6 personil Bravo. Nah, tugasnya mereka ini adalah mengamankan personil dan alutsista ya. Personil dalam hal ini tentu saja tim Satgas itu sendiri dan WNI, baik selama penerbangan maupun selama proses boarding WNI ke pesawat jadi kabur. Nah, menghadapi situasi yang ketidakpastian, kita tidak mengambil risiko, kita menyiapkan tim terbaik kita untuk bisa mengamankan dan mengantisipasi adanya gangguan-gangguan pada saat proses evakuasi. Nah ini kalau misalnya terlihat ada beberapa personil yang membawa senjata, itu tujuannya gitu ya, untuk memastikan keamanan personil maupun alutsista kita gitu. Nah, jadi memang ini kita merencanakan sampai dengan sedetail itu ya Pak, mengantisipasi ya hal-hal yang the worst condition kita skenariokan lah supaya ini bisa berjalan dengan lancar. Nah, mungkin tadi saya menambahkan Mayor Mulyo yang terkait sampai 2 jam ya di bandara. Jadi memang kita rencanakan misi evakuasi ini sesingkat mungkin berada di ruang udara dan juga di darat sesingkat mungkin kita rencanakan. Memang perencanaan awal adalah 30 menit ya. Artinya kita mendarat, parkir,
sesegera mungkin boarding WNI yang dievakuasi dan sesegera mungkin kita berangkat meninggalkan bandara ya. Namun demikian memang ada beberapa hal yang di luar rencana ya, artinya namun demikian kita sudah mengantisipasi dan walaupun 2 jam ya tetap kita bisa mengamankan dan juga bisa melaksanakan misi ini dengan aman. Demikian. Sekali lagi selamat Pak atas keberhasilan misi dalam menjalankan misi penyelamatan pemulangan WNI ke Indonesia, dan juga terima kasih serta sampaikan apresiasi kami tentu kepada semua tim pasukan yang terlibat dalam upaya ataupun misi pemulangan ini. Sekali lagi terima kasih Kadispen TNI Angkatan Udara Marsmal TNI Indan Gilang Buldansyah dan pilot TNI Angkatan Udara Mayor Penerbang Mulyo Hadi. Terima kasih sudah berbincang dan berbagi cerita bersama kami malam hari ini. Selamat malam dan sehat selalu Bapak-Bapak. Selamat malam.